Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikomang Ayu Indra Dewi SPD, NIM 25411818990. Saya adalah guru agama Hindu dan budi pekerti di SD Negeri 7 Sakti, Banjar Senangke, Desa Sakti, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Kelungkung. Sekaligus mahasiswa PPG Daljab 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar. Hari ini Kamis tanggal 8 Mei tahun 2025. Saya melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 3 dengan materi tokoh-tokoh kerajaan Hindu di Jawa. Selamat menyaksikan. Berdiri, panggang jali. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Ungkara semua dalam keadaan sehat. Kalau kita sehat, kita bisa menimba ilmu di sekolah. Kita harus bersyukur kepada Ida Sang Yang Widi atas berkat rahmatnya kita bisa berkumpul di ruangan ini untuk belajar bersama-sama ya. Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa yang tidak hadir? Satria. Ya, Satria tidak hadir karena sakit. Kita doakan biar Satria cepat sembuh. Kalian masih semangat tentunya ya? Karena masih pagi, kalian harus tetap semangat. Ibu minta tepuk semangatnya. Tepuk semangat. Tepuk tangan dulu buat kelas 3. Sebelum Ibu memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa akan dipimpin oleh salah satu teman kalian. Yuk, pimpin doanya ya. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Di sini Ibu akan menampilkan dua gambar ya. Ini gambar pertama ya. Dan ini adalah gambar kedua. Gambar-gambar yang Ibu tampilkan tadi itu adalah namanya prasasti. Apakah dari kedua gambar ini bentuk prasastinya sama atau berbeda? Berbeda. Nah, coba untuk prasasti yang pertama, yaitu namanya prasasti Tugu. Bagaimana bentuk dari prasasti Tugu? Ada yang bisa? Ya, Ditya. Iya, bagus sekali Ditya ya. Prasasti Tugu ini berbentuk bulat dan panjang, berisi tulisan Pallawa dan bahasa Sanskerta. Untuk prasasti yang kedua, ini adalah prasasti kebun kopi. Bagaimana bentuk dari prasasti kebun kopi? Ada yang tahu? Iya, Indira? Iya, bagus sekali Indira. Untuk prasasti kebun kopi ini berbentuk datar dan berwarna coklat ya. Ada tapak gajahnya dan berisi tulisan. Dari gambar yang tadi Ibu tampilkan itu merupakan contoh dari kerajaan Hindu di Jawa. Ibu tanya sama kalian, siapa yang bisa angkat tangan ya? Nama-nama kerajaan Hindu di Jawa? Ya, Leo? Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Medang, dan Kerajaan Kahuripan. Iya,
Ya, Satya. Raja Purnawarman, Raja Sanjaya, Raja Dharmawangsa Teguh, Raja Airlangga, dan Raja Jayabaya. Iya, itu merupakan tokoh-tokoh dari kerajaan Hindu yang ada di Jawa ya. Sebelum kita mempelajari materinya lebih lanjut, di sini ada tujuan pembelajaran sebelum kita memulainya ya. Yaitu yang pertama, tujuan mempelajari dari tokoh-tokoh kerajaan Hindu di Jawa itu ada menyebutkan tokoh penting dari kerajaan Hindu di Jawa seperti Raja Purnawarman, Raja Airlangga, dan tokoh lainnya. Kalian bisa menyebutkan tokoh-tokoh kerajaan Hindunya ya. Yang kedua, kalian dapat memahami peran dan jasa-jasa tokoh tersebut dalam perkembangan kerajaan Hindu di Jawa. Dan yang terakhir, kalian dapat mengidentifikasi nilai-nilai luhur yang tercermin dalam tindakan dan kepemimpinan tokoh-tokoh kerajaan Hindu di Jawa. Sekarang kita mempelajari tentang tokoh kerajaan dari Raja Purnawarman. Buku kalian. Di sini Raja Purnawarman adalah Raja Tarumanegara. Ya, di Kerajaan Tarumanegara ini Raja Purnawarman menjadi raja ketiga. Raja Purnawarman ini memiliki beberapa anak, dan anak yang paling sulung itu bernama siapa? Iya, bagus sekali ya. Anak yang paling sulung dari Raja Purnawarman ini bernama Wisnuwarman. Di sini Ibu akan menampilkan video dari cerita Raja Purnawarman. Pada tahun 398 Masehi, bumi Taruman dipimpin oleh Purnawarman, raja generasi ketiga dari Kerajaan Tarumanegara yang memimpin dari tahun 395 sampai 434 Masehi. Pagi itu, Raja Purnawarman sedang berdoa kepada Sang Hyang Widi. Oh Sang Hyang Widiwasa, yang Maha Jaya, yang mengatasi segala kematian, kami memujamu. Lindungilah kami dari mara bahaya. Sekarang kita lanjut raja yang kedua. Raja yang kedua itu ada raja siapa? Sanjaya. Iya, Raja Sanjaya. Raja Sanjaya ini adalah raja pertama dari kerajaan Medang. Kerajaan Medang disebut juga dengan kerajaan Mataram kuno ya. Raja Sanjaya ini memerintah pada tahun 730 Masehi. Beliau ini merupakan keturunan dari Keraton Galuh ya, di mana ayahnya bernama Sang Prabu Sena dan ibunya bernama siapa? Bernama siapa ibu dari Raja Sanjaya? Iya, ibunya bernama Sanahaya. Raja Sanjaya ini mendirikan candi untuk memuja Dewa Siwa. Kita lanjut ke raja yang ketiga. Raja yang ketiga itu ada Raja Dharmawangsa Teguh. Ya, Raja Dharmawangsa Teguh adalah kerajaan Medang juga. Ia merupakan keturunan mana dia Raja Dharmawangsa Teguh? Siapa bisa angkat tangan? Iya, Suprawan. Iya, keturunan dari
1016 Masehi. Ya, Raja Dharmawangsa sempat memperhatikan karya sastra. Masih semangat anak-anak? Masih semangat. Biar kita tidak lemas, mari kita lagi sekali tepuk semangat. Iya, tepuk tangan buat Lastika ya. Sekarang kita lanjutkan dengan raja yang kelima. Raja yang kelima. Raja yang kelima ada Raja Jayabaya. Kita sudah mempelajari materi tokoh-tokoh kerajaan Hindu di Jawa. Itu sudah ketujuh rajanya kita bahas tadi ya. Sekarang tugas kalian adalah membentuk kelompok 5 sampai 6 orang. Ibu akan memberikan tugas kelompok ya. Di mana Ibu akan membagikan lembar kerjanya. Nama kelompok kalian isi pada lembar yang Ibu bagikan tadi. Silakan kalian isi terlebih dahulu ya. Bagaimana anak-anak, sudah selesai? Iya. Kalau sudah selesai, sekarang kalian mempresentasikan di depan kelas ya. Ingat, satu kelompok, satu orang yang mewakili di depan kelas. Ibu mulai dari kelompok 1. Siapa yang mewakili kelompok 1? Iya, Aulia, silakan ke depan ya. Perkenalkan, nama saya Aulia. Saya mewakili dari kelompok 1 dan saya akan membacakan hasil dari kelompok saya. Nomor 1. Siapakah nama orang tua Raja Sanjaya? Jawabannya, Hyang Prabu Sena. Ibu Raja Sanjaya bernama Sanaha. Nomor 2. Apakah jasa-jasa dari Raja Sanjaya? Jawabannya, 1. Memperkenalkan agama Hindu. 2. Mendirikan kerajaan Mataram. 3. Mendirikan dinasti Sanjaya. 4. Menghasilkan peninggalan sejarah. Nomor 3. Siapakah nama ayah Dharmawangsa? Nomor 4. Siapakah nama orang tua Raja Airlangga? Airlangga merupakan putra Udaya yang berasal dari Bali dan ibunya bernama Mahendradatta. Terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok 1. Hasilnya dikumpulkan di meja ya. Sekarang Ibu akan membagikan kalian, yaitu kalian akan membuat evaluasi mandiri ya. Ini akan Ibu bagikan 1 per 1. Cara pengerjaannya yaitu kalian isi nama terlebih dahulu, kelas dan nomor absen. Lalu kalian itu tugasnya adalah mengisi kata rumpang yang ada pada lembar kerja kalian. Kalian kerjakan sekarang ya.
Bagaimana anak-anak, sudah selesai semuanya? Sudah. Sekarang satu kelompok perwakilannya tugasnya untuk mengumpulkan ke depan. Nah, sekarang ibu tanya, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah kalian senang? Senang, ya. Dari materi yang kita sudah pelajari, tadi kita sudah menyampaikan tentang tokoh-tokoh kerajaan Hindu yang ada di Jawa. Siapa nama paman dari Raja Purnawarman? Siapa yang bisa angkat tangan? Iya, Santi. Iya, tepuk tangan buat Santi dulu ya. Nama paman dari Raja Purnawarman itu adalah Nagawarman. Itu sekilas tentang materi yang kita pelajari hari ini. Jadi kita dapat menarik kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini. Coba siapa yang bisa menyimpulkan dari materi yang kita pelajari hari ini? Iya, Aulia. Mereka mewariskan kekayaan budaya dan agama yang mendalam, tercermin dalam arsitektur megah, perkembangan sastra, dan sistem pemerintahan yang terstruktur. Ya, terima kasih Aulia. Itu adalah kesimpulan dari materi yang kita pelajari. Tepuk tangan buat kita kelas 3 ya. Karena kita sudah belajar dengan disiplin, dengan aktif ya. Sudah semua? Sebelum kita akhiri, karena kita mengawali dengan pembukaan doa tadi, sekarang kita juga mengakhiri dengan doa. Ibu akan menunjuk